Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama beribadah. Ya, kita lakukan ibadah kita di rumah-rumah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, tetap memberkati kita selama kita ibadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan diambilkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11 ya, sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, ayat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Amin. Ya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan menolong kami, memberkati kami melalui firman-Mu, supaya kami semakin dewasa di dalam Tuhan, bertumbuh melalui kerohanian kami. Tuhan Yesus juga memberkati hamba-Mu yang tentunya terbatas, tetapi Tuhan berkarya melalui kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, sehingga kami mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang akan kita pelajari, kita dengarkan di dalam ibadah minggu 3 pada bulan Juni ini, yaitu maju, jangan takut gagal. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, jujur saja, pernahkah kita
takut gagal, ya, takut melangkah atau takut untuk melakukan sesuatu karena kita sudah dibayangi oleh kegagalan, dibayangi oleh rasa takut tidak berhasil. Contoh ketika kita mau membuka usaha, ya, oh jangan-jangan saya malah tidak berhasil, malah nanti bangkrut, malah nanti berutang banyak, malah nanti ditertawakan orang dan lain sebagainya. Apakah ketika kita juga melamar pekerjaan, ya, pekerjaan di mana saja sudah dibayangi perasaan takut, ya, alah nanti malah saya ditolak oleh perusahaan tersebut ataupun tidak berhasil karena saya hanya siapa, ya, tidak mempunyai sesuatu hal yang bisa dibanggakan untuk melamar. Tentu saja kita mempunyai sesuatu hal yang kita mau lakukan sebelum kita melakukan sesuatu, tapi bayangan ketakutan itu lebih besar daripada kemampuan kita ataupun siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan, tetapi seringkali kita takut, tidak percaya, dan merasa wah gagal pasti, belum apa-apa sudah kalah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya masalah membuka usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, tapi dalam hal pelayanan pun kita seringkali takut gagal. Dan satu contoh, ketika Bapak Ibu, saya, dan semua yang dipanggil melayani Tuhan, umpamanya melayani di bidang kemajelisan atau di dalam hal komisi ibu-ibu, pemuda, remaja, apa sajalah pokoknya dalam hal pelayanan. Ya, pelayanan itu luas ya Bapak Ibu, tidak hanya pelayanan sebagai gembala dan sebagai pendeta, tetapi pelayanan itu sangat luas yang harus dikerjakan oleh jemaat. Ya, banyak sekali hal yang kita bisa lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Satu contoh, dipanggil untuk melayani Tuhan di bidang kemajelisan sajalah ya. Itu, aku ini tidak mampu berbicara, apalagi saya ini tidak berpendidikan ya. Itu pikiran kita ya. Kita merasa kalau melayani Tuhan itu harus berpendidikan tinggi, mempunyai ilmu teologi, mempunyai pengetahuan yang banyak. Kita merasa tidak layak ya, di dalam pelayanan ya. Merasa tidak mampu dan merasa gagal duluan sebelum kita melangkah di dalam pelayanan. Banyak sekali orang pernah melakukan hal-hal seperti itu, merasakan hal seperti itu, takut gagal lebih dahulu. Gideon ketika dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Midian juga merasa takut, merasakan kegagalan, merasakan siapakah saya ini, saya kaum yang paling kecil di antara orang Israel. Ya, pada waktu itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian. Itu ada di dalam ayat 1. Alasannya jelas, bangsa Israel itu setelah jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan membangkitkan bangsa lain untuk menyadarkan, untuk membangkitkan bangsa itu supaya minta pertolongan Tuhan. Ya, kemudian Tuhan membangkitkan satu pahlawan yaitu Gideon, supaya Gideon ini dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel tadi dari penindasan orang Midian. Tapi Gideon dipanggil merasa aku tidak mampu Tuhan. Ya. Itu ada di ayat 15. Merasa minder, merasa lemah, tidak tahu banyak tentang pengalaman perang dan lain sebagainya, merasa lemah, ya, tidak mampu. Ya, seperti kita ini, seringkali ketakutan itu lebih besar daripada apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memanggil, tentu saja Tuhan itu memberikan kekuatan, penyertaan, dan potensi. Ya, hal apa saja ya harus kita tanamkan di dalam hati kita dalam melayani Tuhan ataupun dalam langkah untuk maju, entah itu
maju dalam hal pekerjaan ataupun apa saja ya. Ada dua hal ya. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita umatnya ini ya, Tuhan juga menyertai kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, ya melayani pekerjaannya ataupun untuk maju, untuk berkembang dalam hal-hal lain, contoh dalam pekerjaan, di dalam keluarga, Tuhan percayakan itu kepada kita. Tentu saja Tuhan memberikan penyertaan. Tentu saja Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Sudah kamu berjalan sendiri, kamu melakukan sendiri, sudah gagal ataupun berhasil, masa bodoh. Tidak seperti itu. Justru Tuhan mengawasi, memimpin, memberkati, dan memberikan kita jalan keluar untuk menang ya. Seperti ketika Gideon dipanggil Tuhan, itu Gideon di dalam keadaan lemah, manusia biasa. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang yang dipanggil Tuhan itu bukan orang-orang spesial sebenarnya. Kalau mau jujur, kalau kita mau membuka Alkitab dari awal sampai akhir ya, maksudnya dari Kejadian sampai kitab Perjanjian Baru itu ya, banyak orang dipanggil Tuhan. Seperti Gideon ini orang-orang yang biasa saja, bahkan kemampuannya di bawah orang-orang yang lain. Artinya bahwa Tuhan sengaja memanggil orang-orang lemah itu supaya apa? Tuhan membuktikan bahwa orang-orang lemah pun bisa dipanggil Tuhan, orang-orang biasa dipanggil Tuhan, supaya kekuatan Tuhan yang ditonjolkan. Kalau Tuhan memanggil orang-orang istimewa, ya akan sombong, akan merasa bahwa ini mampu karena aku punya daya tarik lebih, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Ya, bisa merasa aku ini yang membuat keberhasilan di dalam pelayanan, di dalam keluargaku ini aku yang berhasil, karena aku lebih hebat. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi selalu saja dalam pemanggilan Tuhan itu, Tuhan sengaja memanggil orang-orang lemah seperti Paulus, rasul-rasul yang lain juga lemah. Kemudian banyak orang-orang dipanggil untuk melayani Tuhan, itu orang-orang biasa. Seperti kita juga orang-orang biasa yang dipanggil Tuhan. Suatu contoh pelayanan di gereja itu banyak orang-orang biasa, ya, bukan orang-orang spesial. Tapi dibuat Tuhan spesial karena mau dipakai Tuhan itu ya. Kasih anugerah saja yang membuat kita itu spesial Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita. Siapakah kita ini? Kok kita merasa spesial, merasa hebat, dan merasa pintar dan lain sebagainya? Sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan mau memakai kita, mau menjadikan kita ini orang-orang yang spesial untuk melayani pekerjaan Tuhan. Maka dari itu ketika kita mau melangkah ya melayani Tuhan di kemajelisan, suatu contoh nanti ketika kemajelisan itu selesai masa baktinya, masa bakti ya, masa jabatannya ya, nanti tahun depan atau pemilihan lagi, kalau dipanggil Tuhan kita merasa Tuhan saya siap, meskipun saya bukan siapa Tuhan, pengetahuan ya tidak ada, pengalaman pelayanan juga tidak ada, tapi Tuhan maunya apa Bapak Ibu? Sikap hati yang mau dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita itu tidak bisa dipakai. Orang-orang sederhana itu justru dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Dia mau untuk melayani Tuhan. Itu pula pemuda-pemudi yang sebagai generasi penerus ini, jangan merasa itu tugas orang tua pelayanan ya. Ya sudah, saya ini harusnya dilayani karena saya masih kecil, masih muda. Justru generasi ini harus disiapkan untuk generasi yang akan datang ketika kita merasa saya ini masih muda, tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Justru seperti Gideon ini kita bersikap bahwa saya ini pemuda, saya harus sebagai tulang punggung gereja untuk melayani Tuhan ya, menggantikan yang tua-tua nantinya dalam pekerjaan Tuhan. Banyak pelayanan itu menunggu kita Bapak Ibu. Jangan takut melangkah. Saya pun awalnya takut melangkah, kayaknya gagal, kayaknya tidak berhasil. Kita harus tahu bahwa Tuhanlah yang menyertai kita,
Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang memberikan kuasa. Jadi setiap orang itu spesial sebenarnya di mata Tuhan. Ada potensi yang besar di dalam diri masing-masing orang yang mau dipakai Tuhan. Hanya saja kita sering tidak melihat potensi itu. Kita sering melihat kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, dan malu untuk melangkah, takut untuk berhasil, takut untuk maju. Ya. Dalam masa-masa corona ini jangan kecil hati ya Bapak Ibu. Mungkin pelayanan ini terbatas ya, karena apa-apa harus online, tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, takut nanti menular atau ketularan dan lain sebagainya. Tapi mari kita tetap mengerjakan pelayanan kita. Pelayanan-pelayanan yang masih bisa kita kerjakan itu banyak sekali. Ya, pelayanan doa, kemudian pelayanan mendukung pelayanan online, kemudian Bapak Ibu juga bisa melayani di dalam hal-hal lain ya, untuk kemajuan kita bersama ya. Kemudian yang kedua itu mari kita maju ya. Tadi yang pertama adalah Tuhan Yesus menyertai kita, yang kedua kita maju saja ya. Artinya bukan maju secara serampangan seperti Rasul Paulus, aku seperti petinju yang tidak sembarangan memukul, tetapi tahu teknik-teknik dalam memukul. Pada waktu itu sudah dikenal dunia tinju ternyata. Itu pada waktu itu Rasul Paulus ya, saya hanya menyuplik saja. Kita juga di dalam hal maju ini bukan terus kita serampangan ya, kemudian maju saja, tabrak saja. Bukan seperti itu, tetapi kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Sebenarnya bukan hanya di dalam pekerjaan pelayanan saja. Ketika kita membuka usaha atau bekerja, memulai pekerjaan yang baru, maju saja dengan pekerjaan, dengan pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menolong kita, Tuhan yang memberikan keberhasilan, asal banyak berdoa, perhitungan juga, jangan terus yang penting tabrak saja, nanti terserah tidak tahu, tetapi kita pakai hikmat Tuhan tentu saja, minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan. Tidak ada orang yang maju dalam Tuhan itu gagal. Banyak contohnya Bapak Ibu, banyak orang-orang berhasil itu ya awal-awal sih banyak gagalnya sih. Nah, bisnismen itu ataupun orang-orang yang kita kenal hebat dalam pelayanan lah, dunia pelayanan ya. Sekarang ini ya banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa ya, yang terkenal juga di mana-mana itu dipakai Tuhan ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu dari awalnya juga penuh kegagalan, penuh rintangan, penuh gojolokan dari Tuhan ataupun penuh didikan daripada Tuhan, seperti orang-orang yang berhasil di dalam dunia usaha mungkin 100 kali gagal dan mereka tetap maju ya. Kita saja suatu contoh, baru 1 kali melangkah gagal terus sudah saya lupakan saja, sudah saya tak berhenti saja di dalam pekerjaan ini ternyata tidak cocok untuk saya. Makanya banyak orang menjadi gonta-ganti pekerjaan karena 1 bulan bekerja sudah tidak betah, 1 bulan lagi bekerja tidak betah, oh capek ya bekerja itu, dia menyerah. Waduh, tidak enak ya bekerja itu, menyerah. Tapi mari kita meneladani sikapnya Gideon. Dari awal sih ragu-ragu, tapi Tuhan yang menyuruh, dia mau. Akhirnya Tuhan memakai Gideon luar biasa. Kita bisa menjadi Gideon masa-masa sekarang yang dipakai Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa kesuksesan itu berawal bukan karena kita punya modal ya, mungkin modalnya Peter bukan ya, atau modal sesuatu hal. Mungkin pasti Pak modal, uang kerja kok tidak punya modal, tidak punya keahlian. Memang benar harus itu punya keahlian, punya
Tapi yang saya maksud, Tuhan yang harus kita utamakan, yaitu membuat keberhasilan kan Tuhan di Bapak Ibu. Jangan merasa saya yang bisa berhasil ini karena saya tekun. Oke, memang. Tapi kita harus percaya bahwa semua yang mengerjakan keberhasilan itu Tuhan. Wisdom. Kalau kita sombong, justru kita akan jatuh. Semua keberhasilan di dalam segi apapun, keluarga, pelayanan, pekerjaan, itu hanya Tuhan yang mengerjakan pekerjaan keberhasilan itu. Asal kita taat, kita patuh, kita manut, kita sesuai dengan rancangan Tuhan, diserahkan neko-neko, apa yang Tuhan mau kerjakan kita lakukan, kita akan dibuat Tuhan berhasil. Mari Bapak Ibu jangan ragu untuk melangkah, untuk maju dalam bidang apapun, usaha, dalam nama Tuhan Yesus saya mengerjakan ini, Tuhan pasti memberikan keberhasilan. Dalam pelayanan pun seperti itu, mari maju, ya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya nanti akan mendoakan Bapak Ibu semua, kita berdoa syafaat, kita mendoakan Desa Bundu supaya Desa Bundu aman dari penyebaran COVID yang berita akhir-akhir ini, ya beberapa orang kena. Nah, tapi jangan khawatir, Tuhan yang menolong kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami untuk berani melangkah meskipun ketakutan gagal itu selalu ada, ketakutan melangkah karena tantangan di depan itu sangat banyak, persoalan dan apapun yang kami hadapi seringkali membuat kami ciut nyali, ciut kecil hati. Tapi ajari kami seperti Gideon, dari awal memang merasa kecil, tidak mampu, tapi Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Gideon berhasil Tuhan pakai menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Tuhan berkati kami untuk berhasil dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami, sehingga kami mentaati firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaatku yang ada di GETC Ngelak Mulyo, berkati mereka maju dalam segala perkara, dalam segala hal, tidak takut melangkah. Berkati dalam keluarga mereka, berikan keharmonisan keluarga, jauhkanlah dari mara bahaya, jauhkanlah dari malapetaka, jauhkanlah dari hal-hal yang jahat. Kiranya Tuhan membuat keberhasilan tiap-tiap rumah tangga Kristen di tempat ini jadi berkat, jadi teladan, dan memberkati pekerjaan mereka. Bagi jemaat yang masih bisa bekerja, berkati mereka yang sedang berkumpul untuk pekerjaan ketika mereka di masa-masa COVID ini berhenti dari pekerjaan mereka. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dan berikan mereka kemampuan untuk melangkah, berani untuk melangkah dan maju dalam Tuhan. Kami juga mendoakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Majelis, sahabat Tuhan, komisi-komisi yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kami, meskipun di saat pandemi Corona ini kami bisa kerjakan melalui daring ataupun online. Tuhan memberkati supaya tetap kami bisa melayani Tuhan melalui jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini. Kami juga mendoakan, ya Tuhan, untuk desa kami Bundu ini. Akhir-akhir ini kami mendengar berita bahwa Bundu ada beberapa orang yang terkena COVID. Tolong mereka Tuhan yang terkena itu, biarlah mereka sembuh oleh kuasa darah Yesus, kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka. Dan Tuhan tolong supaya penyebaran tidak meluas, berikan kesadaran kepada keluarga, kesadaran kepada orang-orang sekelilingnya supaya berhati-hati, supaya menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ajari kami masyarakat secara luas untuk mentaati peraturan pemerintah dengan sungguh-sungguh, sehingga kami mentaati Tuhan melalui pemerintah yang Tuhan percayakan, supaya kami tidak mengabaikan mereka, supaya kami tidak masa bodoh, tetapi kami sungguh-sungguh mentaati Tuhan.
melalui apa yang sudah diperintahkan pemerintah pusat sampai di desa ini, kami melakukannya dengan baik. Tolong Tuhan berkati Desa Bundu ini, berkati tim penanganan COVID, gugus depan COVID, tolong berkati supaya mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Kami tidak lupa mendoakan juga untuk tim kesehatan di rumah sakit dan di mana-mana yang bekerja keras, tolong mereka supaya mereka tetap aman, tetap merasa diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tolong Tuhan Yesus juga memberkati untuk anak-anak sekolah ini Tuhan yang harus tetap di rumah di dalam belajar. Kami tidak tahu sampai kapan, apakah sampai akhir tahun, tapi kami mohon supaya anak-anak juga tetap disiplin di dalam bersekolah ataupun belajar di rumah. Tolong Tuhan Yesus berkati guru-guru, tetap sabar, tetap mendampingi anak-anak melalui pendidikan online. Tuhan Yesus, dan kami juga mendoakan pelayanan kami, pelayanan gereja-gereja di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerjakan sesuatu yang berdampak bagi banyak orang. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga yang lansia, yang jumbo, yang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Kami mengakhiri untuk ibadah online kami pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menolong kami. Kiranya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Maring Gusti demahan den sudekno srana rae kang suci. Sang Kristus Gusti panebus yakti nadyan dosaku aku ing Gusti wis klebu.